Oke, Hir. Oke, Hir. Siap siap gimana bang? Ya, lu sekarang ada di mana posisi? Posisi lagi ada di Kepri. Kepri di Di Batam bang. oh di Batam. Jadi sekarang provinsi ada di Kepri ya. Tepatnya Ya di Batam. betul. Di Batam. Ngebase di Tepatnya lagi ngebase di di hmm, markas PMI. markas PMI cabang Di, ya cabang markas PMI cabang 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 Batam. Batam. Hmm, Ya. oke. Mari ngopi lah. Baru bikin kopi di gua mbak. Nah, Nah, kopi apa nih ada di sana, Hir? tadi sih cuman bikin kopi-kopi biasa aja lah, kopi-kopi santai. Karena Oke. situasi tidak Hir, memungkinkan ya. lo tuh perjalanan keliling Indonesia tuh udah berapa hitung hari berapa hari? Berapa hari, Hir? Berapa hari ya? Kalau dihitung hari, Mm. berapa hari gua lupa lihat data Atau gue di HP. atau kira-kira setahun lebih udah ya? Sudah kalau sampai saat ini sudah 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Lebaran Ya, pertama lu di mana? Lebaran pertama gua di Manggarai, di Kabupaten Manggarai, di NTT Flores, ya? di Flores, NTT. oke. Hah. Lebaran kedua, Lebaran gua kedua itu di Ambon, Maluku. Maluku, bukan Maluku Utara, Maluku ya. Di Ambon tepatnya, di kota Ambon. Ambon, di kota Iya sih, Ambon. gua sempat lihat di IG lu ada di sana sih. Nah, Oke. iya. Nah, nah Lebaran sekarang lu di mana nih? Batam. Aduh, bingung juga Nggak nih mau tahu. dibilang di Batam kah di mana nggak tahu karena yang pasti saat ini masih di Batam gitu. Jadi Masih di Batam. situasi yang ya gitu. Ya, posisi lu sekarang otomatis nggak bisa bergerak juga kan, karena apa PSBB juga kan, sama kan semuanya ya. Ya, jadi sebenarnya PSBB juga, cuman kan dari mulai Halo perjalanan Kang gua Hilmi. pas Hmm. apa di mana di Kalimantan kemarin kan udah mulai apa COVID begitulah kan. COVID Oh, di Kalimantan. Nah, jadi pas di sini nih dilema juga karena sudah ngerasain pas di Kalimantan belum COVID itu belum begitu rame aja, baru awal-awal aja respon masyarakat tuh agak kurang. Jadinya pas mau apalagi kan beda nih kan. Kemarin kan di Kalimantan orang-orang sukunya suku Dayak gitu kan. Sekarang kita ke ah, orang-orang Melayu. Nah, ini kan mulai Melayu. mulai beda lagi karakternya kan gitu. Jadi harus pelajari dulu karakternya. Mm-mm. Iya, jadi Pak, jadi lu sekarang di Batam tuh udah berapa hari? Di Batam kurang lebih dari 13 hari. Oh, 13 hari. Jadi sebelum 13 sebelum itu berarti udah waktu dari Kalimantan. Terakhir Kalimantan mana waktu sebelum lu nyebrang ke Batam? Akhir. Dari Kalimantan Barat. Jadi intinya begini, Pak. Hmm. Pas mulai COVID itu rame di Indonesia, gitu sekitar bulan-bulan apa Februari. Itu sebenarnya Mm-mm. belum rame sih, Maret sebenarnya. Maret Ah, awal tanggal 2 kan. Ketika itu presiden ngumumin tanggal 2. Nah, itu gua posisi ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Tepatnya di Ya, lagi tuh tepatnya. pas banget, tepatnya pas banget baru mau masuk di Kabupaten Lamandau. Itu sebenarnya Mm-mm. Kalimantan masih Kalimantan Tengah, Lamandau itu masih Kalimantan Tengah gitu. Jadi perbatasan Oke. antara Kalimantan Barat. Pas banget gue masuk di Kalimantan Barat perbatasan, Hmm. disitulah isu COVID mulai terdengar lebih kuat ketika Presiden sudah mengumumkan tanggal 2 Maret 2020 kemarin. Oh, oke. Eh, nah, sekarang lu udah 13 hari kan di Batam. Lu mungkin gabung sama teman-teman Palang Merah cabang Batam ya. Ya, betul. Ah, nah, lu ngapain nih sekarang nih selama 13 hari di sana? Lu ada gunanya nggak nih buat buat negara dan masyarakat negara dan bangsa ini? Aduh, Karena nggak gimana mungkin nih? banget kalau lu bisa diem, gua nggak yakin lu bisa diem. Pasti lu bergerak. Jadi aktivitas lu ngapain nih selama di lockdown ini? Nah, jadi kalau untuk aktivitas ya selama di Halo Kak Reza. lockdown, Hmm. jadi mulai dari Natuna kemarin, sebenarnya mulai dari Kalimantan Barat, ya gue udah mulai Ah, ikut bantu teman-teman PMI yang gue singgahi lah gitu kan. Ikut ah, berpartisipasi lah teman-teman relawan ikut spraying desinfektan, termasuk di Natuna ah. kemarin. Di Natuna ikut spraying juga di Bintan, Kabupaten Hmm. Bintan, di Kepri juga itu ikut juga, sama ya terakhir di sini di Batam ikut spraying juga. Oh, Besoknya juga banyak spraying aktivitas. lagi nih besoknya.
Iya, tadi kemarin kan lu gua ajakin ngabuburit, lu bilang, wah, gua baru, kayaknya gua ini nih, apa Nggak bisa deh, bergerak, oh nggak iya bisa deh. deh. Iya, udah kalau gitu malam aja. Kalau maksud gua kalau pas kayak ngabuburit, jadi kayak berasa kultum gitu kita. Iya. Anak-anak Nungguin Ustadz maghrib, ya. jadi kan biasanya di TV kultum. Kita nggak ngomong sembarang aja. Iya, Iya sih, Hir, mungkin, aman. Iya. tapi kalau saran gua sih, mendingan, lu kayaknya pagi udah sempet ini juga kan, udah sempet ini juga ya, Japrian sama Dokter Aristi ya? Ya, jadi ngobrol-ngobrol juga Iya. dari subuh lah, dari sebenarnya dari iya pas sahur lah dia chat gua, dokter Aristi chat gua di WhatsApp, gua nggak baca ketiban kan banyak yang chat maklum lah. Mm-mm. Iya. Kayak dikit gua ya. Jadi terus Mm-mm. dokter Aristi chat, gua nggak ngeh, terus dia di inbox di messenger dia udah dia nanya-nanya lah kan bagaimana situasi dan ngasih saran dan sebagainya ya udah. Dari pagi Mm-mm. lah sampai tadi barusan nih masih chat-chatan ya kan. Iya, terus apa? Ya dia dia ya khawatirin lu dengan kondisi COVID-19 ini kan sekarang, ya Dokter Aristi kan lebih paham sedikit. Kalau kita kan orang awam nih, bukan nggak Ya berhubungan dengan benar, medis. Kalau Aristi sendiri kan betul. berhubungan dengan medis, jadi dia tahu banget dengan kondisi penyebarannya, terutama di Sumatera ya. Di Sumatera ya Ya. kalau mungkin dia udah cerita malu ya, gue pikir Nah, eh lebih amannya ya, kalau lebih amannya emang nggak perlu, kalau yang lain bisa di rumah aja, lu di rumah orang aja posisinya, jadi nggak, jangan bergerak dulu deh kalau itu. Toh juga itu penyeberangan juga nggak ada ya, PLN juga ya nggak ada ya. jadi PL ini udah ditutup nggak ada mbak. PL ini nggak Hmm. ada, ASDP Roro juga udah nggak ada jadi udah Oh, kosong Roro juga semua nggak yang ada. ada. Tapi memang ada sih satu akses yang masih bisa sebenarnya itu Mm-mm. very cepat masih bisa. Oh, kapal cepat. Oh. Ya itu kan swasta kan cuman ya untuk seorang penjelajah kayak gue yang budgetnya pas-pasan kalau naik ferry kayak Hmm. begitu kan lumayan juga harganya. Iyalah, ya ngirit-ngirit lah. Yang penting bisa buat makan ya nggak, akhir. Oke, Iya, kayaknya kayaknya kita kalau udah ngomongin kondisi COVID-19 ini ya, ini kan salah satu apa ya, salah satu komunikasi kita buat teman-teman juga buat ketemu. Gue pikir ya akhirnya sekarang semuanya lari ke media sosial buat ngobrol-ngobrol. betul. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai live IG. Mungkin kalau live IG Ya, kita cuma bisa berdua, tapi teman-teman yang lain bisa ikut komen di bawah. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya bisa komen here gitu. Tuh temen lu siap. kayak itu, Pak. Apa kabar tuh, Bang, Baik. tuh? Alhamdulillah baik. Ya. Kayaknya kita cerita apa, ngobrol-ngobrol, lu tuh perjalanan tuh awalnya tuh, kita udahlah ya, cukup lah COVID-19 ini kita bahas kayaknya Ya, siap. biar nggak bosenin juga. Nah, mungkin banyak teman-teman yang kepo nih, lu ngapain aja sih, Hir? Lu di jalan udah hampir 2 tahun, terus kemana aja gitu. Coba aja lu cerita, kita mau pengen tahu. Oke. Jadi gini, Pak. Sebenarnya Mm-mm. kan banyak yang belum tahu juga nama ekspedisi ini sebenarnya apa sih karena banyak orang salah salah sebut juga kan. Kan Ya. nama ekspedisi adalah ekspedisi penjelajahan Nusantara. Tapi orang ada yang bilang jelajah Nusantara karena ada suatu event lu sepeda yang punyanya dari Kompas atau dari Kemenpora kan namanya jelajah juga gitu kan. Jadi Ya. ya kalau nama ekspedisi ekspedisi penjelajahan Nusantara jadi tagline-nya bersepeda melintas 34 provinsi dan pendakian 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Nah, Mm-mm. ekspedisi ini dirancang udah lama Pak sebenarnya Pak. Jadi kalau banyak Iya. orang berpikir wah ini Mahir ini lulus kuliah karena lulus kuliah baru dia ekspedisi padahal terbalik sebenarnya gua kuliah untuk ekspedisi gua. Jadi sebegitu. Mm-mm. Awalnya gitu. Kuliah buat ekspedisi 2018-2020 ini. Jadi sampai kalau dilihat di apa lembar persembahan skripsi gua tuh ada tulisan Heeh. bahwa ekspedisi ini saya persembahkan skripsi ini saya persembahkan untuk ekspedisi saya di 2018 sampai 2020. Hmm. Ya, jadi 11 Maret 2018 kemarin berangkat bertolak dari Jakarta dilepas sama teman-teman organisasi dan komunitas Kalau Jang, dari Palang Merah Indonesia, dari Gerakan mm, Pramuka, gitu. Gue anak Pramuka mm, juga nih kan, salam Pramuka. nggak nanya. Salam Pramuka. Oke, oke. Kita anak Jadi Indonesia lah, baik-baik. gue anak sama bapak gue lah. Iya, iya. Iya kan, kita udah Jadi sempat ketemu juga, udah ngobrol banyak lah sebelum lu iya berangkat. itu dia Hmm. sip sip sip. Jadi Hmm. apa nama Hmm. 11 Maret 2015 itu berangkat dari Jakarta lagi tuh senang banget Mbak karena teman-teman dari
berbagai macam organisasi, termasuk teman-teman dari sepeda gitu kan, dari federal, dari Quick to Walk dan lain sebagainya datang untuk hadir. Sampai yang gua kaget itu ketika itu teman-teman dari suku Baduy datang, Mbak. Baduy luar. Baduy luar. Lagi itu Baduy Baduy luar luar. ada 2 orang datang karena kan Oh. dekat banget sama gua, dan setiap gua berangkat ekspedisi selalu apa kayak pengen setiap gua berangkat ekspedisi gua suruh ke Baduy dulu datang buat pamitan gitu. Dan lain sebagainya. Wah nih ada Fetchi jajan tuh. Fetchi, oh iya. Fetchi lu lupa sebut, omelin aja, Jang. Lupa rumah Jadi- dia, Jang. Jadi buat teman-teman semua biar tahu juga ya. Jadi ini Mbak, apa gua di komunitas sepeda ini di federal ini akan ada, kalau kita udah tahu semua lah. Rata-rata teman-teman sih juga banyak yang federal itu apa, dan ada di federal Jakarta. Dan chapternya federal Ciracas, gua berkomunitas di situ dan gua mulai kenal sepeda federal juga di situ. Keren. Gitu Pak. Oke. Ini Mbak, apa namanya? Kalau gue perhatiin lu, mungkin emang perjalanan lama ya. Barang-barang yang lu bawa tuh banyak banget. Apaan aja sih lu bawa? Itu sampai carry lu bawa kali ya? Hah? Karena lu naik gunung juga kan? Kondrong gue sekarang tuh, nyeneng lu. Aduh, lu sombong banget tuh, Ir. Kayaknya pada kurang ajar, Ir. Yang nanya tuh, ada yang bilang gondrong, anjrit, gue bilang. Iya, Ir. Iya. Jadi isi barang-barangnya sebenarnya begini, Mbak. Karena gue juga sambil naik gunung, jadinya perlengkapannya lebih ekstra, Mbak. Jadi biasa kalau mungkin sebelum-sebelumnya kan gue pernah naik sepeda doang, nggak pakai naik gunung, itu kan barang-barangnya nggak banyak karena sambil jadi di dry bag yang paling besar, mungkin orang banyak yang lihat dari situnya, karena isinya itu adalah carrier, flysheet, tenda, jadi hal barang-barang seperti itulah. Jadi perlengkapan pendakian itu bawa juga dalam ekspedisi. Iya. Itu barang-barang. Gitu. Ir. Nah, sepanjang perjalanan nih, kesan yang paling, perjalanan yang paling berkesan tuh di mana, terus kenapa gitu? Berkesan soal apa dulu nih? Iya, terserah lu. Gua nggak yakin kalau masalah percintaan sih, pasti yang lain, Pak. Ya pokoknya menurut lu lah. Ya. Jadi kalau untuk kesan, kalau untuk masyarakat yang untuk masyarakat yang paling gue sukain, semua masyarakat gue suka gitu. Untuk gue seneng banget, pokoknya gue jatuh cinta sama Flores untuk masyarakatnya. Flores ya? Kenapa? Gue jatuh cinta gimana ya, kalau untuk Flores tuh dari awal gue masuk di Labuan Bajo sampai gue keluar di Larang Tungka di Pulau Flores, masyarakatnya bener-bener gue bilang welcome, aware banget lah sama pesepeda dan atau penjelajah itu aware mereka. Dan kemudian yang gue unik dari Flores itu ya soal toleransinya sangat tinggi, dan gue belajar toleransi dari Flores, Mbak. Oh gitu ya. Cakep ya untuk bicara toleransi. Maksud lu ngeliat toleransi itu secara apa? Secara budaya, secara agama apa gitu ya? Nah, jadi untuk toleransi sendiri sih kategori gue sih banyak gitu kan, gak hanya soal agama. Ketika kita berkutik hanya di agama kan menurut gue ya sebenarnya banyak lah, gak hanya di situ kalau kita mau ngomongin toleransi. Jadi mulai dari soal makan gitu, dari soal mulai kebiasaan unik, misalnya kayak gue nggak suka ikan, jujur gue nggak begitu suka ikan, bisa makan ikan tapi nggak begitu suka ikan, tapi mereka menghargai ketika gue memilih makan yang lain gitu kan, tapi gue tetap makan apa aja gitu, tapi gue coba tes, tapi dan situ lah gue suka ketika orang nggak memaksakan apa yang mereka harus lu harus makan ini gitu, enggak, dan gue suka itu, terutama soal toleransi beragamanya di Flores menurut gue ajib bener banget. Ngomong-ngomong lu lagi itu ketemu kan lu sama Bung Guru, sama Wahyu, Pak Guru? Oh iya. Di betul. Berapa lama lo? Gimana tuh ceritanya? Jadi gue udah bisa motoris dong kemarin selepas dari sono. Gue udah bisa bawa perahu lo. Sama Wahyu juga bucut. Tadi Bung Guru gue ajakin, Bu. Gue ajakin live, tapi kan lu tahu sinyal di sono payah banget kan di Asmat, jadi bilang susah, dia bilang. Kalau gue juga kangen lah teman-teman juga kan, tapi nggak mungkin karena sinyalnya payah gitu. Gimana? Itu sepeda lu tinggal di mana tuh pas selama masuk di mana, di Agat ya? Asmatnya? Kan
kan jadi gue dari Timika itu karena gue pertama di kota Timika, terus ketemulah Mm-mm. sama Wahyu sama Wahyu dulu, pertama ketemu Wahyu doang sendirian. Habis itu Mm-mm. nggak lama, selang berapa minggu lah, seminggu atau 2 minggu gue lupa, datang lah sama Rosa. Rosa nggak tahu kalau Wahyu udah ketemu gue sebelum. Terus dia Oh. ngobrol, Rosa balik ke Jakarta kan. Nah gue masuklah ke Asmat, sepeda gue taruh di Agats, kotanya Oh, Asmat nih, kotanya Kabupaten Asmat. iya, Nah iya. di Agats. Kota Seribu Papan. Iya betul. Papan semua. Tapi Papan semua tapi ya. sekarang udah bukan papan lagi, Mbak. Udah Beton ya, bukan beton papan ya. lagi. Beton, beton. Tapi kan tetap tetap panggung gitu, bukannya nggak dia Iya, nggak iya, bukan di atas ini tapi panggung gitu iya, jalannya. betul. Iya, karena mereka hidup di atas lumpur kan. Iya. Iya kemarin gue juga baru ini sama dia sama Wahyu Nah, sama Rosa sih lebih ini sama Rosa dia bilang hmm, ya gue bilang kapan lah kita bisa live IG ya susah masalahnya sinyal kan yuk di sana iya, gitu kan. betul, Jadi betul. emang lumayan ribet. Nah, Iya, apa berarti untuk pendakian bisa disebut lu Seven Summit ya? Tujuh puncak tertinggi puncak di Indonesia. Indonesia, bener? Bener ya, begitu ya. Nah, itu udah Iya, semua yuk. Tinggal satu doang Sumatera ya? tinggal Sumatera aja, atap Sumatera nih Kerinci, tinggal Kerinci ini selesai, berarti Hmm. tuntas untuk Seven Summit-nya. Jadi Oh. apa gini, Mbak, untuk Seven Hmm. Summit ini banyak yang lucu, Mbak, sebenarnya, Mbak. Kan gue pernah, gua lihat lu pernah tuh ngupload kan di Semeru kan, buat sepeda begitu kan. Masa Ah, lalu itu. masa Sekarang nggak bisa lalu, bawa sepeda ke atas. masalah lu itu, Mas. Iya masalah Jadi gue sekarang nggak banyak, sanggup gua. jadi banyak yang berpikir bahwa gue naik sepeda ke gunung itu bawa sepedanya, padahal enggak. Jadi Enggak. gue Seven Summit-nya pure mendakinya aja, nggak bawa sepeda ke atas, pure hanya bawa ransel, bawa carrier, dan itu pun sepeda nggak, biasanya target awal itu sampai desa terakhir, jadi sepeda itu hanya sebagai alat Iya. transportasi aja lah, berpindah ke tempat tempat lain. Jadi ada beberapa Mm-mm. kota, beberapa daerah yang gue nggak bisa paksain juga gitu kan. Nah, Seven Mm-mm. Summit itu sendiri tinggal kerincinya aja nih yang belum nih, Mbak. Insya Allah kalau misalkan ini badai corona sudah menghilang, sudah meredah, sudah Mm-mm. menghilang, ya bisa lah selesaikan untuk dikerinci. Dan ini untuk pertama kalinya, setahu gue belum ada, gue cek lagi, bahwa Mm-mm. bersepeda sekaligus Seven Summit di Indonesia. Ini apa secara keseluruhan ya. Jadi lu bersepeda Ya, keliling Indonesia dan Seven langsung Summit. ya. Dan Ya, gak ya. pulang-pulang langsung gitu. Ah, Langsung ah, ah. bareng. Nah, selama perjalanan lu tuh sorry. Berarti kan udah 6 summit nih ya, udah lu Ya, naik gunung ya. Nah, gunung ya. yang paling rumit bicara rumit secara keseluruhan kali administrasi segala macam. Mungkin tebakan gua Karten ya, tapi mungkin lu punya jawaban sendiri kayak gua nggak tahu. Coba deh lu ceritain deh. Ya, ya. Kalau untuk pendakian yang menurut gue paling rumit dan paling ya, cukup cukup ada dramanya, yaitu Akhir masih di Keprika tuh, masih dia. wah, Novi, masih masih Hmm. masih di Kepri, Hmm. masih di Batam. Hmm. Jadi Kartens ini unik menurut gue, Mbak, karena Hmm. pertama soal dari mulai perizinan, Ya. pembiayaan, fisik, mental dan sebagainya, itu menurut gue ya paling rumit. Dan di Kartens inilah gue pendakian ini disupport oleh Pataga Indonesia. Jadi gue anak Mapala juga nih, Mbak. Jadi bukan Mapala sih sebenarnya. Jadi Hmm. kami ini Pataga Indonesia namanya. Itu adalah Hmm. organisasi pendaki gunung jelajah bebas ini. Dulunya ada di kampusnya Untak. Untak Jakarta. Sorry. Itu sekalian jawab juga tuh. Biaya untuk hiking terutama ke Karten dapat sponsor, Bang. Hehehe. Mungkin lu bisa sekalian Oh, jawab siap. juga tuh. Oke, gue jelasin. Jadi Ya. pas sampai di Timika itu, jujur terus terang, Hmm. gue nggak kenal siapa-siapa di Timika dan nggak tahu siapa-siapa. Dan lalu ketika gue Ya. sampai di Mahir suaranya kecil, Mahir. Mahir, suara kecil, Mbak. Suara Mahir kecil. Ya, coba Lu coba dengar mungkin sih? kalau head coba dipepet Gimana kalau ditaruh begini deh, Hir. Ya lanjutin deh. Diginin deh, Hir tuh. sip, Diakal-akalin lah. sip. Kayak gini lah. Iya, oke. Ada lanjut. Coba lanjut. Gimana Om Ronald? Ayo lanjut, Hir. Gimana suaranya udah bagus belum nih, Mbak? Oke. Ya lanjut aja. Kalau gue sih denger karena gue pakai headset. Oke. Jadi gini, Mbak. Gue Hmm. sampai Timika tuh nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Gue naik sepeda turun sampai di Timika, kemudian datanglah yang gue sebut
dulu gue pernah ngobrol sama Om Supri Jogja gitu kan, bahwa Oh, kalau kita Supriyadi. terus Supriyadi, jadi kalau kita terus Oke. berbuat baik, kita akan ketemu orang baik. Ya. Kalau kita nggak beruntung, kita ditemui orang baik. Dan gue ditemui orang baik pas gue di Timika. Lalu ada Oke. orang jemput gue, dia bilang, Mahir mau tinggal di mana di sini? Udah nggak tahu bang, ya udah di tempat abang aja. Mahir mau tinggal di mana? Terus akhirnya gue tinggal di sebuah kafe, namanya Cafe Lawrence di Timika. Nah, akhirnya Boleh tuh lu janjian yang ketemu sama Wahyu ya? ya betul. Jadi Cafe Oke, oke. Lawrence ini adalah salah satu kafe, satu-satunya kafe di Timika yang berbentuk konsep pendakian. Jadi kalau kayak dia model-model kayak Nepal begitu. Jadi kafe Oke, oke. bisa ngeliat ke arah gunung gitu landscape-nya. Nah, disitulah gue tinggal dan disitulah si Suara pemilik kurang kafe kenceng, Hir. Lu kudu teriak, Hir. masih kurang suaranya Hir, kencengin. Iya, lu Halo. kencengin. Nah, ya lu kenceng. Tuh, suaranya pada nggak Oke, kedengeran, Hir. terus gua kencengin lagi suara gue ya. Ah. Jadi apa pas sampai Timika akhirnya gue bisa naik, in case gue bisa naik, dan biaya pendakian ke Kartens Pyramid adalah rentan harga sekitar 50 sampai 100 juta tergantung operatornya. Kembali lagi tergantung operatornya. Karena operator pendaki ini kan beralih lagi kepada bicara lagi tentang hotelnya, penginapan gitu kan. Ya. Dan fasilitas ya. Apa aja, iya kan, menu makanannya apa aja kan, itu berbicara itu kan. Dan tapi tergantung kembali dengan operator pendakian. Lagi itu gue dapat harga ya cukup lumayan murah dalam arti kata Kartens ya, bukan murah karena versi murah orang beda-beda. Kalau orang kaya 100 ya nggak ada harganya kan Mas, begitu. Kalau macam Oh, jadi untuk di rentang harga di berapa, 50 ya, Hir? 50 jutaan. Sampai 100. Nah, enggak, maksud gua lu dapat harga untuk paket itu apa operator itu di 50-an. Gini, jadi gua nggak dikasih harga sebenarnya. Oke. Jadi kasih harga. Nah, lagi itu cuman si abang ini yang bantu gue ini sekaligus pemilik operator ini, namanya nama operator Tropic Papua Adventure. Kalau bisa dicari di Instagram Tropic Papua Adventure. Ya boleh lah, promosi lah. Ya, boleh lah, promosi sedikit lah kan. Ya, nggak apa-apa. Kita kan support kawan bentuk kawan. Dia ini bang, bilang, Hir, mau kemana gitu kan? Kan gue habis sepedahan nih selama seminggu, gue sepedahan di Timika puter-puter sampai ke kalau dibilang zona merah lah. Zona merah itu bukan zona merah yang corona sekarang nih, zona merah soal keamanan. Nah terus abang itu sampai setiap 30 menit dia telepon gue bang, karena saking khawatirnya, karena daerah yang red zone ya. Gitu kan. Iya. Red zone. Terus gue lewat telepon terus sampai gue pernah 3 hari karena gue nggak balik ke pusat kota, ke tempat dia, ke kafe dia. Gue 3 hari lagi itu gue kena dapat daerah yang nggak ada jaringan dan itu jauh dari pemukiman. Nah gue di situ tidur di kebun, orang punya kebun lah, tidur di situ lah selama 3 hari karena hujan terus lah gitu. Gue kan hujan, jadi gue 3 hari tidur di situ. Terus sampai lagi gue di Timika, dia kaget, udah gue izin malamnya, gue bilang, bang saya mau lanjut perjalanan bang. Ditanya, kamu nggak mau naik ini gunung gitu kan. Terus gue tanya, lah bukannya nggak mau bang, tapi gue sadar diri budget. Bahwa kan ini bicara masalah budget gitu. Kalau masalah memang mau, gue tunjukin baju jersey belakang gue kan tulisannya itu kan gue mau bersepeda melintasi 34 provinsi dan mendaki 7 puncak gunung di Indonesia. Lalu langsung dia bilang, gak usah banyak ngomong, dia bilang dingin aja, saya nggak banyak ngomong. Mahir punya uang berapa? Mahir naik. Terus terang saat itu gue nggak punya uang sama sekali kan, realistisnya bukan sama sekali nggak punya uang sih, realistisnya itu uang kenapa nggak dibilang nggak punya uang sama sekali, karena uang gue untuk biaya makan selama saat itu juga. Jadi gue punya uang cuma 200.000 di dompet dan 300.000 di ATM. Kan nggak mungkin gue harga naik ke Kartens nih mbak 50 lebih nih mbak. Gue bilang minimal 500.000 kan nggak realistis banget gitu kan. Dia bilang, gue bilang berapa ya, gue bingung lah. Gue asal tebak aja, gue bilang punya uang 10 juta. Nah terus dia bilang tambah 5 kau naik, tambah 5 kau 15. 15. Terus gue juga pikir sebenarnya nggak mungkin juga naik ke Kartens 15 gitu, apalagi naik helikopter bang. Ya udahlah, abis itu kan helikopter nih ya. Terus udah abis itu gue ngomong ke teman-teman Pataga gue di Jakarta, ngomong ke senior gue, ke Mbak Wiwi, gimana pembayaran tiket senior lah. Terus
mereka ya karena memang dari awal mereka mau bantu untuk support Seven Summit-nya. Ya udah, Mm-mm. mereka support dana yang 15 itu dan sisanya yang si abang ini yang ngurus lah. Gitu. Dan sampailah Oke. ke Kartens Pyramid, alhamdulillah. Eh, Ya alhamdulillah. Ya maksud gua kalau udah dapat karten tuh kayaknya yang lain tuh tinggal mengikuti doang pendakian ya. Tapi Tapi lu tuh sebenarnya enggak juga, Mbak. Karena gini, Mbak. mm, Kalau soal naik Kartens memang dibilang tertinggi di Indonesia, iya. Tapi kalau gunung yang menurut gue juga rumit, unik ya, Binaya rumit, atau ya bukan Binaya juga, Bang. Jadi oh Bukit Raya. oh begitu Raya. Enggak maksud tapi Karena kalau ngomongin karten kan secara fisik terus secara ya betul. budget lu harus super super udah orang kita udah punya gambaran habis berapa Ya sih betul. gitu kan Nah, gitu kan. Oh yang paling ini malah Bukit Raya. ya. Karena kalau Hmm. eh, Bukit Raya bukan ribet sih, sebenarnya sih trekking aja, nggak ada pakai teknik khusus kayak ke Kartens dan Hmm. sebagainya, nggak ada teknik khusus. Cuman bukan permasalahan di Bukit Raya ini kita menghadapi hal yang berbeda. Jadi kemarin gua lewat jalur yang berbeda daripada umumnya. Gua sebutin jalurnya nama jalur Tubang Habangoy, lewat Kalimantan Hmm. Tengah. Jadi checkpoint awal kalau orang dari Jakarta dari manapun dia pasti ke Palangkaraya. Ini Hmm. Hmm. jarang orang masuk lewat sini, Mbak. Rata orang lewat Oh, dari Kalbar, dari Kalimantan Barat, rantau malam desanya. Itu udah banyak oke. orang lewat situ. Nah, Hmm. pas gue lewat dari Kalimantan Tengah ini super apa? Gue belum pernah naik gunung dengan penyeberangan sungai sebanyak itu. Itu pertama. Dari mulai Ini estafet. penyeberangan basah. Ya, jadi gini. Oh, Dari oh mulai kita penyeberangan cuma bahasa. Oh, lu masuk penyeberangan trekking basah. penyeberangan bahasa. Iya. Oke, oke. Karena banyak sungai kan Iya. dari sungai yang besar sampai yang kecil tuh banyak. Jadi dengan kehitung, gue ngitungin sungai Hmm. awalnya masih semangat awal ngitungin sungai. Ada berapa sih sungainya? Lama-lama udah capek Ah. gitu lah, biarlah. Yang pasti lebih dari 10 sungai, gue udah nggak tahu berapa lagi dari mulai masih angkat-angkat carrier panggul gitu kan biar nggak basah sampai akhirnya udahlah cukup Pasrah. aja berenang sama carrier-carriernya pasrah kan gitu kan. Ah. Akhirnya sampai pas turunnya pun harus kita pakai tali karena lagi itu hujan deras sekali jadi kita harus pakai tali dan sampai ada di penyeberangan terakhir kita harus bikin getek Hmm. karena Kenapa? Karena bener-bener lagi sungainya dalam dan hmm. cukup arus bawahnya cukup kuat jadi kita harus kalau nggak jauh-jauh juga nggak lebar-lebar juga sungainya cuma kita harus bikin getek lagi pakai getek Iya. penyeberangannya. Hmm. Dan satu lagi bang ada Apa tuh? namanya teman kita sepeda juga dan teman kita pendaki juga namanya Bang Zumahir dia tuh nggak dekapok untuk balik ke gunung itu tidak ya Gunung mana Bukit yang Raya bikin itu? Jumaira di Wibowo ya? nah Ah. betul Zumahir Adiwiwono jadi yang bikin kapok itu bukan soal pacet mungkin pacet Bukit Raya terkenal nih dibandingkan pacet-pacet di tempat lain Bukit Raya terkenal tapi Ah. yang ada yang dibikin ke orang yang trauma gitu kan jadi itu Mahir, namanya assalamualaikum. Di mana? Di Batam, Mahir sekarang. Oh iya Rastu tadi tuh. Oh. Ya. Waalaikumsalam. Hmm. Jadi tawon tanah ini tawon yang di tanah ini dia nyengat. Tawon. Nyengat itu sampai melepuh. Tawon tanah besar. Tawon tanah. Melepuh kalau kita kena sengat itu melepuh dan biasanya orang itu kalau kena 5 tergantung tubuhnya ya ada yang 5 tuh Halo bisa. Bang Yudi. Bang Yudi ini ada di Kalimantan. Lu udah lewat sekarang lo di Batam. Lagi ngomongin Si kuda Kalimantan liar. tapi kita di Batam ya. Iya, ini lagi Kita ngomongin di Kalimantan nih Bang. Pendakian Bukit Raya. Lanjut. Bukit ya, siap. Ah. Jadi Tawon itu lagi. untuk tawon lagi itu jadi gue kemarin kena 9 tawon di badan gue dan 9 hantuk kan. ya dan itu bekasnya masih ada semua di paha kan gitu jadi sampai melepuh gitu ya itu yang bikin Bukit Raya menurut gue lebih apa ya lebih wow lah dan kalau naik Bukit Raya ini banyak bonusnya Mbak ini gunung paling banyak bonus. Kenapa gue bilang paling banyak bonus? Gue makan durian gratis, saking banyaknya kan. Dan buah-buahan hutan, bukan hanya durian, tapi ada beberapa jenis yang orang bilang itu durian, padahal bukan durian, gitu kan. Itu khas Kalimantan dan gak akan ditemuin di Jawa, itu banyak di hutan. Iya Bang Yudi, iya Bang Yudi Sekuda Liar, ya. Ini cerita kemarin dia habis naik di perjalanan naik di mana di Bukit Raya, tapi sekarang anaknya udah sampai di Batam lagi ke lockdown. Ya lanjut. Durian Kalimantan ya. Aduh,
hutan lah. Gua kalau ke sana kayaknya gua nggak perlu summit sih. Cukup di kaki gunung aja Makan kalau emang durian banyak aja. Ih, makan durian aja. Iya, iya, Gua iya. summit gak terlalu hobi, kayaknya kaki gunung lebih apa di kaki lebih Lebih hobi. mengasihkan ya. Iya, Hmm. iya, iya. Oke, oke. Untuk sepeda gimana, Hir? Lu ada masalah nggak, Hir, selama perjalanan? Atau memang kan lu spare part segala macam udah ready sih ya, udah siap ya, spare part sama ini kunci-kunci tools, nggak ada Ya, masalah ya? kalau untuk tools itu gua eh, sudah memang persiapkan dari Jakarta dan beberapa part memang ada yang harus gua kirim atau Hmm. gua beli di jalan gitu kan. Jadi tergantung. Contoh kayak misalkan brake pad, gue sampai sekarang nggak tahu gue masih suka brake padnya yang di tempatnya siapa nih yang di Kalibata, Mbak, namanya Mbak, bengkel sepeda Mbak. Sapri yang dekat rumah sakit Siaga. Apa yang di Iya, siapa namanya? Sampurna? Rumah sakit Aduh, Siaga, Sapri Siaga, apa Siaga. siapa? Iya, rumah sakit Siaga. Aduh, Sapri apa siapa ya gue lupa. itulah. Iya, pokoknya dia dah. Lupa gue Iya, juga. iya. Nah, Itu gue masih awet. selalu pesan sama, ya Oh, gue selalu mana pesan sama sendiri. dia dan ya Oke. karena itu barang itu awet, jadi gue lagi itu pernah kehabisan pas gue lagi di mana ya, gue lupa. Gue lagi di Timika, gue kehabisan barang itu, gue minta kirimin. Nah, Hmm. dan barang itu bertahan sampai sekarang dan gue nggak pernah beli-beli lagi gitu karena ya kualitasnya ya menurutku bagus kan. Jadi untuk part sepeda sendiri seperti itu, Mbak. Dan Hmm. banyak orang nanyakan soal ban sepeda gue, Mbak, sampai detik ini dari berangkat pertama 2018. Sakri ya, bengkel Sakri tuh dikasih tahu Piwi. Dikasih tahu Om Vidi tuh. Iya, gue lupa Lagi tuh juga Om bengkel Vidi Sakri. nih. Jadi ini pas banget ada Om VW nih. Jadi lagi tuh Om VW yang bantu gitu kan, yang bantu untuk ambilin Oh, barangnya. Dan kalau gue lihat ini tip, dibeliin sama Om VW. nggak apa-apa lah, saling support ya kan, ya. Ya, ya. Jadi Om PW ini yang ngirimin lah gitu, dan itu masih bertahan sampai sekarang. Jadi untuk ban luar sampai detik ini gue nggak pernah ganti ban Hmm. luar. Oh, sip. Sepeda gue dari 2016 nggak pernah ganti ban luar. Pakai. Itu ada yang minta balik ke Bukit Raya lagi tuh, Bang. Wih, Jana. Ya silakan Ini kalau mau Jana nanya. ini, nah, Ah, ini enggak, Mbak, ini Jana ini cewek. Dia ah, mapala di Palangkaraya, di UPR, di Palangkaraya. Nah, hmm. si Jana inilah yang nemenin gue naik ke Gunung Bukit Raya sampai puncak. Menang banyak lo. Jadian kan ya? Ada cowoknya orang Dayak asli loh. Ya kan gak harus jadian, enggak, lu gak harus jadian sama dia, sama temennya kan mungkin, Hir. Ah, Dia ya nggak pernah tahu. selama gue di kampus dia nih, Mbak. Gue dikenalnya sama cowok semua, Bang. Bayangin si Jana ini kan kenalnya cowok semua. Emang dikira gue suka sama cowok apa, Bang? Ya bil gondrong sih. Aduh. Jadi kita sambal lagi ya. Oke. Apalagi sih, dari sekian lama perjalanan lu, yang masih kurang apa nih, Hir? Kalau Seven Summit sebetulnya udah di depan mata kan, tinggal apa? Tinggal kerinci aja. Kira-kira yang masih lu pengen Belum dapet selesai. tuh. Ya, oke. Jadi Lu gini, nyelam Bang. udah. Lu nyelam di mana tuh waktu kemarin gue liat foto-foto? Gue lupa tuh. Diving pertama gue di ekspedisi nih ya, diving pertama. Sombong amat lo, diving pertama. Udah berapa kali diving selama perjalanan lo? Kurang ajar lo bahasa lo. Iya, orang bahari siap, maaf. Berjadi diving pertama di mana? Jadi diving pertama gue di di Raja Ampat. Diving kedua gue di Bitung, Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Oh, Soten. Nah, Oh, jadi diving ketiga, di Raja Ampat juga dapat. Ya, Raja Ampat dapat. Ya kan lagi itu ada kebetulan ya bukan temen juga ya, kenal di jalan juga lah intinya. Iya, itu bonus pejalan lah. Selat Lembeh. Iya, Selat Lembeh, Bitung. Yang terakhir ketiga di Berau, Bang. Oh, di Berau. Di Berau di mananya? Kakaban atau di mana? Ini di Maratua. Oh, Maratua. Oh, ini sama penyu. Hah? Sama apa ya? Maunya sama apa, Bu? Hah? Ya, buat Jadi- lu aja, buat. Jadi apa ya? Ya untuk diving sih baru 3 kali selama perjalanan ini. Itu pun ya Sombong banget baru 3 kali. Nanti kalau lu mampir ke Belitung ada kawan juga di sana, Megi. Megi itu gua berapa kali ke Belitung, di Belitung tuh sama Megi suka dibawa ke spot-spot yang dia punya spot-spot rahasia yang nggak orang umum jalan. Nanti IG-nya tuh Megi Romadona, nanti gua kasih tahu deh. Enak, jadi lu bisa dapat banyak bonus. Gitu sih kalau misalkan nanti lu mau main ke sana. Apa ya? Tadi Eh, belum dijawab gue ya soal itu ya, soal apa? Apa yang belum gue dapetin?
Putus-putus suara lu. Tadi kan Halo Hir. ada pertanyaan bahwa apa sih yang belum lu dapetin dalam ekspedisi Iya, ini? iya. Yang Hmm. misalnya kayak gunung kan di depan matanya satu lagi biar Seven Summit dan lain sebagainya. Jadi Hmm. ada satu hal, misi selain ekspedisi bersepeda, mendaki gunung dan lain sebagainya ini yang banyak banget sekalian jalan ini. Satu lagi adalah membuat taman baca. Jadi ekspedisi Hmm. ini juga bikin taman baca, Mbak, sebenarnya, Mbak. Dari target Iya, gua ada itu. 10 taman baca di Indonesia. Hmm. Sampai saat ini baru 4 taman baca yang berdiri. Di mana aja tuh 4? Jadi ada di NTT sama di Papua. Di NTT dan di Papua. Nah, Ya, berarti itu udah lewat ya perjalanan. Nah, sekarang masih berjalan ya, taman bacanya. Ada yang mengelola ya. teman-teman dari lokal atau gimana? Jadi gini, contoh gue di Hmm. Kabupaten Mimika, tepatnya di Kokonau, namanya ada Pulau Ah, Kokonau, gitu di oke. Mimika. Jadi gue setiap sebelum gue membuat taman bayi itu koordinasi dulu sama masyarakat, pendekatan dulu sama berapa hari, selesai pendekatan baru gue kumpulin apa sih isu-isu yang terjadi di daerah sini di kampung ini, gitu. Misalkan contoh Hmm. kesehatan, sampah terus gue nanya nih sama orang puskesmas kenapa sih gitu ya, karena kesadaran masyarakat soal sampah begini misalkan begitu dan sebagainya. Iya. Terus apa sih misalkan ke guru, ke kepolisian, ke polsek atau ke koramil dan sebagainya. Nah isu-isu itu gue gabung dan orang-orang itulah yang gue jadikan sebagai pengurus taman baca, Mbak. Jadi orang-orang Oke, setempat oke. juga yang jadi pengurusnya. Kepala Ah. kampung nanti Hmm. bantu Hmm. dia kayak maksudnya ngisi materi-materi tentang adat, bagaimana mereka nggak lupa sama adat mereka, sama budaya mereka juga gitu, Mbak. Oh, Jadi berarti sebetulnya taman baca seperti kalau itu. mau teman baca, teman-teman bisa support ya dalam bentuk buku untuk kirim ke Ya, berarti betul, ada Mbak. berapa titik? 4 titik saat ini ya? Nah, saat ini ada 4 empat titik titik, taman Mbak. bikin. Jadi, ini yang perlu gue jelasin juga nih, Mbak. Jadi, taman baca ini dulu masih bisa berjalan dengan baik. Jadi, sebenarnya di Iya. luar 4 ini ada banyak buku-buku yang memang gue kirim juga, Mbak. Tapi ke taman baca memang sudah ada. Contoh misalkan ada di Iya. daerah NTT juga nih, atau di NTB. Udah ada taman bacanya, tetap gue kirim. Walaupun mereka sudah ada, karena kan mereka butuh support buku, gue kirim. Nah, itu kan ketika Iya. itu masih ada program pemerintah, lebaran literasi lah kan, tanggal 17 gratis kan. Nah, Iya. tapi sekarang nih, Mbak, semenjak 2019 bulan Tepno. Januari, Hmm. program ini sudah Selesai. bukan berhenti, Udah. bukan, masih ada, tapi Hmm. mekanismenya yang diperumit sehingga kami, karena kan gue nggak sendirian, ada teman-teman di Jakarta yang bantu, teman-teman Pramuka, teman PMI dan sebagainya yang bantu. Jadi yang terberat masalah ongkos pengirimannya. Jadi buku-bukunya semua Iya, di memang sih. Jakarta sampai sekarang gitu. Iya, itu kayak waktu dulu gua ke ini yang ke tempat Wahyu, Bu Guru, Pak Guru, Ya, betul. waktu Ya, masih di mana? Masih di di Pegunungan Tengah, Lanijaya. di Lanijaya, Lanijaya. Iya. Dulu Lanijaya tuh ini yang ke sana Tante Vita sama Om Vino yang nyusul pakai sepeda juga. Iya, iya. Itu kok lumayan juga tuh. Itu kalau nggak salah kita total 2 bulan tuh buku baru sampai. Itu juga numpang pakai Hercules ya. Iya. Numpang pakai Hercules jadi gratisan juga. Iya, Itu kalau gue boleh betul. cerita sedikit tuh, itu dulu kita ngirim Gimana, buku. gimana? Gue dulu ngirim buku ke akal-akalan pas masuk ke mana Halim. Ditanya ini punya siapa? Udah kita ambil spidol, kita tulis milik apa namanya kalau kepala Auri Kasau ya. Keponakan Kasau. Jadi akhirnya berangkat karena dipilih-pilih kan nggak bisa berangkat semua kayak gitu sih. Memang itu berasa lah kalau ongkos kirim. Nih di sini ada yang nanya nih dari Reno Yawata. Pengalaman yang paling berkesan, beruntung dan tidak beruntung bisa diceritain nggak Bang? Nah coba Hir, lo ceritain tuh. Oke, siap. Oke, Bang Reno, apa kabar Bang Reno? Jadi gini Bang, dan semua teman-teman, kalau dibilang pengalaman paling berkesan, jadi apa sih ini pertanyaannya? Iya paling lu scroll aja scroll. Berkesan atau beruntung dan dan beruntung. Nah, iya. jadi gini, paling berkesan itu yang dekat-dekat semua banyak kesan ya. Kalau dibilang paling berkesan, semuanya paling. Walaupun ada pasti ada yang lebih paling. Nah, gue kategorikan lagi untuk yang baru-baru ini, gue sebut tentang ketika gue ada di Kalimantan lagi nih. Di Kalimantan. Jadi ketika mau naik Gunung Bukit Raya, gue nangis, Mbak. Pas acara adat, gue nangis. Nangis itu karena apa ya? Gue
cuman bingung ketika kami semua kayak gitu, gue berlima gak naik gunungnya berlima kayak gitu. Nah, demang adat ini atau pisur ini buat acara adat, potong ayam dan lain sebagainya kan. Lalu pas mau dipotong, selesai acara adat, ayamnya mau dipotong, mau dimasak. Dia tanya, siapa yang muslim di sini? Nah, mereka di sana keharingan. Iya, kepercayaan. Iya. Kepercayaan. Hindu kepercayaan. Jadi pas ditanya siapa yang Islam? Terus gue mau angkat tangan, tapi kebetulan temen gue dari Mapala UPR udah angkat tangan dulu, namanya Ajis, dia angkat tangan. Terus dia motong, pas dia motong sama teman gue tadi yang Janah nih, tadi ada komen di sini. Oh, yang tadi yang cewek itu? Ya, dia bantu motong ke belakang. Lah, gue nanya sama pisurnya, maaf boleh nanya Pak? Boleh ya. Kenapa ditanya tadi saya pengen Islam gitu kan? Dia bilang karena kalau yang Islam yang menyembelih ayam tersebut kita bisa makan sama-sama karena halal ayamnya. Di situ lah gue nangis. Ya, di situ gue berkesan karena menurut gue gini, Mbak. Banyak cara, 1001 cara untuk memperpecah bangsa Indonesia ini dari mulai konflik soal ngomongin agama, bola, segala macam kita gampang dipecah. Tapi bagaimana cara untuk mempersatukan bangsa kita kan? Nah, salah satunya dengan itu saling mengerti, saling toleransi. Nah, gue kayak sedih lah, sedih dalam kata sedih terharu, bukan sedih sebenarnya nangis terharu gitu Pak, bukan sedih. Nangis haru ya. Iya, lu berasa banget tuh Bhinneka Tunggal Ikanya tuh di situ tuh. Iya, Hira. Itu yang paling berkesan. Nah, kalau tadi itu paling gak berkesan ya? Sebetulnya pertanyaan dia sih yang paling beruntung dan tidak beruntung, tapi itu poinnya berkesan lah. Kalau menurut lu yang paling beruntung deh, beruntung dan tidak beruntung sekarang. Beruntung dan tidak beruntung. Beruntung gue pernah masuk di Sulawesi nih ya, di Sulawesi. Gue masuk Sulawesi luas, mana nih Sulawesinya? Sulawesi Utara, Tengah. Oke, gue sebut Sulawesi Utara, di Miangas. Oh, Miangas. Di Miangas. Jadi di Sulawesi Utara, di Miangas ini. Oh, itu udah utara banget, itu berbatasan ya? Mau masuk Filipina, ya kan? Iya. Gue beruntung banget beruntung ketika gue sudah stuck di Bitung bahwa gue mau ke Miangas, tapi nggak ada kapal lagi tuh, nggak ada kapal, itu gelombang lagi tinggi, nggak ada kapal. Gue coba naik sepeda ke Manado, dari Manado gue korbanin uang gue agak berlebih gitu kan, gue nggak apa-apa lah makan ngirit lah gitu kan, buat naik kapal cepat, kan namanya Pulau Karangkelong. Sampai Pulau Karangkelong, gue pikir gue akan nunggu berminggu-minggu untuk dapat kapal yang menuju ke Miangas. Ternyata gue sampai kapal yang menuju ke Miangas juga sampai, dan situ gue beruntung karena susahnya masuk ke Miangas, Mbak. Karena masuk ke Miangas itu dia Miangas kan pulaunya kecil, dia punya 4 dermaga, jadi 4 penjuru mata angin itu semua punya. Jadi kalau angin dari utara berarti iya. Nah, jadi dibaliknya nyari ke laut ademnya buat sandar ke perahu. Ya betul, buat sandar. Itu gue beruntung banget bisa nginjek Miangas karena gue sempet hampir gue bilang itulah nanti aja next time lah kapan-kapan gue ke Miangas kalau emang nggak bisa, karena gue udah nunggu lebih dari 3 minggu di Bitung buat ke Miangas nggak ada kapal gitu. Tapi ya itu gue dapat keberuntungan, gue akhirnya sampai di Miangas walaupun gue nggak bisa nurunin sepeda Pak di Miangas, jadi sepeda gue nggak turun, sepeda gue di kapal. Gue naik lagi tuh naik kapal Sabuk Nusantara 69. Jadi sepeda itu kapal perintis ya? Perintis. Iya. Kalau sekarang disebutnya tol laut kan? Nah, iya, tol laut. Iya, gue lupa. Gue sekarang udah tol laut ya. Sama aja. Sekarang disebut tol laut. Nah, jadi di dermaga itu nggak bisa kapal sandar lama karena pelabuhan itu sampai hancur, sampai banyak yang retak-retak pecah semua, nggak ada deker-deker itu nggak ada, semua bersih kosong karena dihantam gelombang kan kuat jadinya. Ya udah, gue bilang sama Cap, udah Cap, saya nggak usah turun sepeda, saya cuma pengen lari sampai titik paling ujung tubuhnya di 0 km di ujung di titik utara. Utara. Iya, utaranya Indonesia lah, pulau terluar. Ya, terluar. Nah, gitu gue berdua sama anak Vespa dari Medan. Vespa dari Medan, kebetulan juga keliling Indonesia juga. Ya udah, gue jalan berdua sama dia, Vespa dia nggak turun dan sepeda gue juga nggak bisa turun. Gue cuma udah sampai 1 jam, kurang lebih cuma 30 menit gue udah balik lagi ke kapal, dan kapal balik lagi ke Pulau Karangkelong. Gitu, Bang. Itu kalau paling beruntung karena gue sempat udah hampir hampir nyerah. Iya, karena udah sekian lama nunggu dengan kondisi banyak faktor lah. Dari sekian, itu yang paling beruntung. Yang nggak beruntung, tadi kan ada pertanyaan nggak beruntung. Iya.
Kalau untuk paling nggak beruntung, gue pernah di Kupang, NTT Ah, di Kupang, Pulau Timur. Jadi ketika itu gue telat 1 hari ke pelabuhan untuk naik kapal namanya apa gue lupa nama kapalnya. Nah gitu kapalnya 2 minggu sekali dari Kupang ke Timika. Nah yang satu itu dock, otomatis kalau yang satu oh dock masuk berarti dok. kapal itu datang sebulan sekali kan? Hmm. Nah, otomatis datang kapal sebulan sekali. Ya udah, akhirnya gue nunggu hampir sebulan di Kupang. Karena gue hampir mau nunggu 1 bulan di Kupang, itu karena cuma 1 hari aja ketinggalan kapal. Di Kupang itu Hmm. paling nggak beruntung. Paling nggak beruntung, karena cuma 1 hari dan gue ketinggalan kapal. Dan akhirnya, di balik ketidakberuntungan itu tetap masih ada keberuntungan juga. Dan gue masih Iyalah. bisa eksplor tempat lain di situ. Itu aja. Lu dari Kupang sampai ke ini, sampai ke perbatasan Timor Leste enggak? Nah, sampai Explore. kan gue masuknya Sampai. dari Alor, dari Alor gue Oh, masuk dari baru Alor. ke, nah, jadi naik kapal langsung ke timur, langsung ke Atambuanya. Gitu. Atambua, iya. Jadi baru turun. Nah, jadi itu. Bang, Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. nah iya sapa dulu teman-teman yang pada masuk. Ya, halo teman-teman semua, Kak Heru, Adi, siapa lagi nih? Di scroll aja, scroll. Sarul, Novi, Jana. Temen lu semua nih kayak temen gua. Ternyata Wah, gua gak punya lu teman. mana ada? Gak tahu gua gak punya teman. Lu Sedih kan gua. bosnya teman-teman. Lu kan bosnya teman-teman. Keren, keren, keren. Lanjut, Mas, Nah, lanjut, Bang. iya. Berarti kan itu udah apa? Lu selama perjalanan ini mendokumentasi nggak selain dalam bentuk foto sih udah pasti ya. Foto atau video, tulisan gimana? Nulis sih kalau Kalau di IG kan nulis. iya, betul. Kalau gini, kan kalau untuk di sosmed memang gua nulis dan itu pun hanya sekedar doang. Dan untuk kalau Iya, ngapain panjang-panjang. tulisan, iya kan, ngapain panjang-panjang di sosmed. Jadi untuk di pribadinya ada, tapi nggak gua share. Memang gua tahan dulu, gitu kan. Ini Share ada yang nanya tuh. apa? Tony Hartawan. Nih Hah? orang media tuh, salam kenal Bang. Selama perjalanan kendala apa yang paling berat? Oh, kendala apa nih? Jawab tuh dia mau keliling dunia tuh. Persiapan. Oke, baik. Gua jawab dulu berarti nih ya. Iya jawab dulu. Kalau gue mah gampang nanti kita bisa lanjut. Oke, sip. Hmm. Jadi gini, Om Tohar, untuk kendala paling berat sebenarnya apa ya? Nggak ada yang berat sih sebenarnya, semuanya bisa kalau kita sebenarnya udah siap semuanya, dan kalau kita siap udah tahu nanti hal ini seperti ini, kita nanti begini udah plan ketika menghadapi situasi seperti itu. Tapi Udah prepare lah lu dari sebelum berangkat lah ya. ya, jadi gue kan udah pelajari literaturnya dulu lah. Misal gue masuk ke Iya. wilayah Kalimantan, literatur gue pelajari dulu bagaimana kondisi geografis wilayahnya, terus makanan dan sebagainya gitu. Tapi kalau dibilang paling berat apa ya? Gue bingung juga paling berat. Gue tahu jawabannya. Kalau paling berat apa Hir? Apaan? Genjot sepeda tuh berat Hir. Oh iya, Genjot ada. Akhirnya gue ada dapat. paling berat. Jadi paling berat itu ketika gua harus, misalnya gini, ini pulau apa ya gua sebutin. Contohnya Pulau Jawa lah, misalkan lah ya, karena sebenarnya banyak pulau lain, tapi gua mau sebutin Pulau Jawa aja lah. Gitu. Misalnya kayak dulu di Alor lah. Di Alor nih gua nyebutin Alor, tapi kalau gua sebutin nama desanya kan bingung. Gua anggap aja ini Jawa misalkan. Ya, pulau desanya ada di Alor. Ya, Desanya ada di Oke. Nggak apa-apa disebut aja kalau lu masih ingat. Udah, gini deh. Gue masuk dari pelabuhan Kalabahi. Kalabahi itu ada di baratnya Tahu. Alor. Iya. Nah, sedangkan gue tuh paling males kalau keluar di jalur yang sama. Jadi kalau gue masuk dari barat, gue harus keluar dari timur. Nah, gue mau keluar lagi itu di Maritaing, namanya desa Maritaing. Tapi di Maritaing itu nggak ada kapal. Sama sekali. Gue coba bayar kapal nelayan. Pak, antar saya ke pulau seberang sana. Gitu. Nggak berani mas, kenapa? Ombak di sini ganas. Enggak pak, biasa aja kan. Gue ngeyel gitu, asal tahu gitu. Oh, songong lu. udah banyak di sini mas saya mati gitu kan. Udah banyak di sini mati gitu. Sudahlah kan. Pikir, wah sudahlah. Karena gue nggak boleh ngelawan lah. Ya kan gue pertama Iya, benar. Kali bisa gitu kan, nggak bisa ternyata. Udah gue balik lagi. Dan itu menurut gue hal paling berat ketika gue harus balik ke pelabuhan yang sama. Gitu. Karena mau nggak mau lu balik. Ya, karena ketika gue lewat jalan yang sama tuh kayak gue rugi banget gitu. Nah, gitu. Iya, itu gue ngerasain tuh waktu di Bangka tuh. Gue di Bangka gitu tuh. Gue udah perjalanan dari nanti mungkin lu akan masuk Bangka. Udah dari mana? Ini harusnya pencipta lu, bukan cita gue ya. Tapi dari Bangka terus gue ke Muntok ke Bangka Barat. Dari Bangka Timur ke Bangka Barat. Terus
pas pulangnya kalau gue harus dari Bangka Muntok ke Bangka Barat itu harus ke Sumatera ke Palembang. Anjir, perjalanan darat lebih lama lagi. Ada kalau lewat laut gue balik ke Bangka Timur naik kapal lebih cepat. Gue akhirnya balik lagi tuh jalur. Ya kayak gitu sama. Iya, itu Sama dia, lah. Bang. Karena nggak ada akses yang bisa, maksudnya kita kan nggak bisa nih berpikir kalau kita pengen kayak expression kita nih, kita punya ekspektasi bahwa bagaimana satu kali jalan, nggak 2 kali bolak-balik kan. Tapi kan nggak, ya itu menurut gue berat banget, karena berat di pertama capek juga, gue capek ngelewati jalan yang sama gitu, ngerasa begitu lah. Tapi walaupun enak-enak aja, enjoy aja, tapi kayak gue nggak dapet sesuatu yang mau gue lihat. Kalau istilah gue, ketika gue lewat sesuatu yang belum pernah gue lihat sama sekali, gue deg-degan. Dalam mereka deg-degan, gue lihat, ntar ada apa di balik tikungan itu, ada apa di balik tanjakan itu. Jadi gue punya semangat nih, pas lagi genjot di tanjakan ada semangat kan. Survive ya. Turun, pas Survive. Ada bonus. landscape yang ada duren lah. Ada duren lagi. Ya. Iya. Iyalah. Benar. Okay. Iya. Cepet balik Bang Mahir. Ya, kalau cepet balik Mahir kitanya kurang ntar. Iya kan? Hir, oke. Ini kan kita punya waktu cuma 1 jam Hir kalau di Instagram live dikit lagi bakal kelar sih ya. Nah, betul. Mungkin lu ada yang pengen lu sampein, terus apa? Oh ya, tadi gue pertanyaan gue, lu nulis lu akan menjadi satu buku gitu? Karena sebetulnya ini kendala teman-teman ya, pernah gue cerita sama lu, kita pernah ketemu ya, teman-teman nulis tapi akhirnya dikumpul tapi akhirnya nggak jadi juga bukunya gitu. Ya gue harap lu bisa kembali dan menjadi satu tulisan gitu. Betul. Nah, mungkin lu sendiri ada yang mau lu sampein ke teman-teman dan yang lainnya gitu? Oke. Gue pertama agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue terima kasih sama teman-teman semua. Gue ketika banyak orang yang support gue dari berbagai macam hal, gue nggak munafik bahwa gue banyak disupport sama orang, dan kadang disitulah gue ngelihat, gue merasa ekspedisi ini bukan punya gue sendiri tapi punya teman-teman semua gitu. Dan makanya gue buat sebuah karya yang hasil akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi yang tadi bilang itu buku, karena sampai kan gue pernah debat sama gue yang malam-malam gue debat sama lu, gue pernah ngobrol sama Om Putu, gue pernah ngobrol sama Kang Ana dan sebagainya lah kan, sama banyak orang gitu kan. Ada nggak sih yang nulis gitu kan? Nggak ada dan sebagainya. Makanya, ada, cuma lama lo puluhan tahun baru jadi. Iya kan? Gue nungguin tulisan Cowboy aja belum jadi. Gue Cowboy Clouter, orangnya nongol sayangnya. Ntar gue bilang sama lo, Cowboy pak udah cemen lah. Kalau udah kelar keliling Indonesia bukunya nggak jadi. Ya gitu. Itu memang kendala paling berat. Iya betul. Jadi untuk menulis itu gue masih dalam tulisan yang gue kerjain ini bukan tulis langsung jadi, Mbak. Jadi masih aja. Ya iyalah. Sebesarnya aja. Karena kan nggak mungkin lah. Walaupun makanya orang banyak yang nuntut begini. Contoh lah ya. Contoh nih. Gue akan sedikit bocorin. Ketika orang bilang, kenapa sih nggak bikin YouTube gitu kan? Kan bisa dapat duit dari YouTube, ya kan? Dapat subscriber gini segala macam gampang gitu kan. Gue pengen combine antara video dan tulisan dalam ekspedisi ini nanti hasil akhirnya. Jadi ada sebuah video nanti ada dalam buku. Makanya gue pengen teman-teman nanti sama-sama coba kayak malu lah diskusi tentang buku ini. Jadi nanti setiap di akhir ada barcode yang bisa di scan sama Android atau iOS baru muncul video perjalanan ini. Karena menurut gue video atau YouTube nggak bisa mewakili semua cerita yang ada dalam perjalanan ini. Jadi gue tetap harus tulis buku. Dan karena Indonesia peringkat ke-59 terendah minat baca di dunia, maka gue pengen orang jadi minat baca buku. Nah, sistemnya tematik kayak zaman sekarang anak sekolah kan tematik. Jadi nanti belajarnya sebagian dari internetnya gitu kan. Gue pengen buat begitu. Iya. Sip. Berarti sekembalinya lu ke Jakarta, lu akan nyusun buku lah ya. Nanti kita bedah buku lah. Sip. Keren. Oke, teman-teman semua, Mahir, makasih banget deh udah nyiapin waktu lu, nyisain waktu lu. Gue yakin lu ada hiburan sedikit lah, ada anak gue di belakang ada Senandung Bumi no. Dadah. Jadi gue yakin lu Bumi panggil Senandung. No. Bumi. No. Halo. Oh, Mahir no. Iya, gue yakin kita banyak dapat masukan, dapat ilmu lah dari pengalaman lu berjalan selama hampir 2 tahun lebih ya.
2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih dan mungkin bisa 2 tahun setengah nih sampai nanti lo balik ke ini masih ada Sumatera dan ini akan Iya, bisa iya. jadi banyak cerita buat kita dan buat teman-teman. Intinya kalau mau mulai berangkat yang penting persiapannya harus matang lah ya Hir ya. Karena lu udah matang banget, karena gue tahu banget persiapan lu kayak apa. Lu kan ada pra event segala ya kan, dengan menggunakan Iya. sepeda, lu naik gunung di mana itu Semeru apa mana ya waktu yang awal-awal sebelum ini. Awal-awal di Jawa Tengah sama di Bali. Iya, Isoji Tengah Bali itu kan lu itu udah pra event lu udah ada latihan kayak Iya, gitu. Dan kita tunggu nih Mahir bukunya nanti kalau siap. udah balik nanti kita bedah bareng sama teman-teman. Dan semua teman-teman yang hadir di sini, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi Hir ya. Nanti kita enak sih Siap. ketemu langsung mudah-mudahan COVID Siap, Bang. Cepat berlalu. berlalu badai cepet berlalu badai dan gue juga pengen touring Hir bukan lu doang. Ya walaupun Ya udah cuma nyusul sampai gua. Bandung doang nggak apa-apa lah. Ya udah lu nyusul gua aja lah. Enggak lah, enggak mau. Ceritanya sama malu, gue males. Gue harus punya cerita yang beda, enak aja. Gue punya tua-tua punya ego lah, gila. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sip, 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 sip. Iya, ya, selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. lawan corona. Oh. Siap.